Itu udah kayak artefak sosial yang punya makna lebih dari sekedar teknologi. Di Indonesia, barang ini bukan cuma alat komunikasi, tapi juga lambang status sosial. Masalahnya, obsesi ini nggak cuma ada di kalangan orang kaya yang emang mampu, tapi juga di kelas menengah bahkan ke bawah yang kadang harus nge-push keuangan mereka sampai batas buat beli barang ini. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai segitunya? Apakah iPhone emang sebagus itu? Atau kita sebenarnya jadi korban dari tekanan sosial, branding perusahaan, dan pola konsumsi yang gak sehat? Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini dari sisi psikologi sosial, perilaku konsumsi, strategi marketing, sampai dampak ekonomi yang sering kali luput dari perhatian. Jadi buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di Indonesia, ada satu hal yang udah jadi rahasia umum, yaitu punya iPhone itu artinya lo berkelas. Padahal definisi kelas di sini gak selalu melihat kondisi finansial yang sebenarnya. Bahkan, banyak orang yang secara ekonomi pas-pasan rela ngorbanin kebutuhan penting demi punya iPhone. Fenomena ini erat banget sama konsep social signaling. Dalam teori ini, barang yang kita miliki termasuk gadget digunakan buat mengirimkan sinyal ke lingkungan. Di masyarakat kita, sinyal yang dikirim lewat iPhone adalah sebuah kesuksesan, kemapanan, dan sebuah stabilitas. Coba lo lihat sekitar, misalnya di tongkrongan anak muda, kalau lo bawa HP Android yang murah, mungkin lo bakal dicuekin gitu. Tapi kalau lo buka iPhone, tiba-tiba lo jadi pusat perhatian. Ini menciptakan semacam hierarki sosial yang baru, yang ironisnya berbasis barang konsumsi. Lo tahu nggak, gengsi itu punya kekuatan besar dalam mengatur cara orang berperilaku, terutama di Indonesia. Gengsi bukan cuma soal apa yang lo pamerin ke orang lain, tapi juga tentang apa yang lo rasain buat diri lo sendiri. Di sini, FOMO atau Fear of Missing Out berperan penting. FOMO itu sebenarnya insting dasar manusia yang takut ketinggalan sesuatu yang dianggap penting, dan ini makin diperparah sama media sosial. Lo scroll Instagram, TikTok, atau Twitter, dan lo ngeliat orang-orang yang pamer iPhone baru, mulai dari unboxing sampai hasil foto-foto mereka, otomatis lo ngerasa ada yang salah kalau lo nggak punya itu juga gitu. Bayangin, lo ada di lingkungan pertemanan yang semuanya pakai iPhone terbaru. Mereka ngobrol soal fitur baru atau bahkan casing yang matching sama outfit mereka. Kalau lo nggak punya iPhone, lo langsung merasa tertinggal. Lo jadi takut nggak bisa relate, takut nggak diakui, dan akhirnya lo kejebak dalam siklus konsumsi yang sebenarnya nggak lo perlukan. FOMO ini juga berhubungan erat sama budaya pamer. Lo pasti sadar kan betapa seringnya orang Indonesia pamer barang di media sosial. Entah itu jam tangan, sepatu, atau iPhone gitu. Di balik foto atau video yang mereka unggah, ada pesan tersembunyi. Mereka punya barang itu dan lo itu enggak gitu. Pesan ini bikin orang lain merasa harus mengejar biar mereka nggak kalah. Tapi, apa ini sehat? Sebenarnya, obsesi ini cuma bikin lo fokus sama hal-hal yang sifatnya sementara. Ketika iPhone baru keluar tahun depan, barang yang lo banggakan hari ini langsung terasa jadul. Ini kayak ngejar bayangan, nggak pernah selesai. Dan ironisnya, semakin lo ngejar, semakin besar rasa kosong yang lo rasain. Apple itu bukan cuma perusahaan teknologi, mereka adalah pemenang dalam perang persepsi. Mereka nggak jual produk, mereka jual pengalaman. Dan pengalaman itu dikemas dengan sempurna lewat branding yang sangat kuat. Coba lo perhatiin iklan iPhone, lo gak bakal nemu Apple ngomongin soal spek teknologi kayak RAM, prosesor, atau kapasitas baterai. Sebaliknya, mereka selalu fokus ke cerita. Misalnya, gimana iPhone bisa bikin momen keluarga lo lebih bermakna lewat kamera mereka, atau gimana lo bisa bikin video sinematik kayak sutradara profesional. Strategi ini bekerja dengan sangat efektif di Indonesia, di mana banyak orang membeli barang berdasarkan emosi, bukan logika. Ketika lo lihat iklan Apple, lo nggak cuma melihat barang, tapi juga gaya hidup yang pengen lo punya. Mereka bikin lo percaya kalau hidup lo bakal lebih keren, lebih bahagia, dan lebih sukses kalau lo punya iPhone. Selain itu, Apple juga sangat pintar dalam menciptakan rasa eksklusivitas. Dengan harga yang tinggi, mereka bikin produk ini terasa istimewa. Tapi ironisnya, eksklusivitas ini malah jadi alasan kenapa orang-orang kelas menengah ke bawah makin pengen punya. Mereka ngerasa kalau punya iPhone, mereka bakal naik kelas dan setara sama orang-orang yang lebih mampu. Salah satu alasan kenapa iPhone bisa dimiliki banyak orang adalah sistem kredit atau cicilan. Di permukaan, ini kelihatan kayak solusi yang mempermudah. Dengan uang muka kecil atau cicilan ringan, siapapun bisa bawa pulang iPhone. Tapi lo sadar nggak kalau ini sebenarnya jebakan finansial? Banyak vintage atau toko online yang nawarin cicilan iPhone dengan bunga yang kelihatan kecil. Misalnya, 2% per bulan. Tapi kalau lo hitung setahun, bunga ini nyampe 24%. Itu jauh lebih mahal dibandingkan harga aslinya. Bahkan ada yang lebih parah. Lo bisa bayar
bayar bunga sampai hampir 2 kali lipat dari harga HP-nya. Masalahnya, banyak orang gak peduli sama ini. Mereka cuma fokus ke nominal cicilan bulanan yang kelihatan kecil, kayak 500.000 per bulan. Tapi mereka lupa total cicilan itu bakal makan sebagian besar penghasilan mereka dalam setahun. Ini juga nyambung ke literasi keuangan yang rendah di Indonesia. Banyak orang gak ngerti gimana sistem kredit atau cicilan sebenarnya bekerja. Mereka cuma ngeliat kemudahan di depan mata tanpa mikirin konsekuensi jangka panjang. Akhirnya, mereka kejebak hutang konsumtif yang sulit dilunasi. Lu sadar nggak? Salah satu masalah terbesar masyarakat kita adalah sulitnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan ini yang jadi alasan utama kenapa banyak orang di kelas menengah ke bawah terobsesi dengan iPhone. Mereka nggak pernah benar-benar mikir, apa gue butuh ini? Apa gue cuma pengen doang gitu? Misalnya, ada seorang karyawan dengan gaji 5 juta per bulan. Bukannya nabung buat dana darurat atau investasi, dia malah ngambil cicilan iPhone dengan bayar 1 juta per bulan. Itu artinya 20% dari gajinya habis cuma buat sebuah iPhone. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan darurat, apa yang bisa dia lakuin? Ya, utang lagi gitu. Ini juga terjadi karena minimnya literasi keuangan di Indonesia. Survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2022 menunjukkan kalau tingkat literasi keuangan masyarakat kita baru sekitar 49%. Artinya, hampir setengah penduduk Indonesia nggak ngerti cara mengelola uang mereka. Jadi nggak heran, banyak yang ngerasa nggak masalah buat ngutang atau nyicil barang yang sebenarnya nggak penting. Tapi di balik itu, ada tekanan sosial yang bikin orang merasa harus punya iPhone biar setara dengan orang lain. Ini menciptakan ilusi prioritas dan mereka mikir kalau punya iPhone adalah langkah maju, padahal kenyataannya mereka justru mundur secara finansial. Kalau kita ngomong jujur, secara teknis, iPhone bukan selalu yang terbaik. Ada banyak HP Android flagship yang punya fitur lebih unggul dengan harga yang lebih murah. Tapi kenapa orang tetap milih iPhone? Jawabannya cuma satu, yaitu gengsi. Ambil contoh perbandingan kamera. Misalnya, iPhone terbaru punya kamera 48 megapiksel, tapi ada HP Android di harga separuhnya dengan kamera 108 megapiksel. Dari segi spek, jelas Android lebih unggul. Tapi orang tetap lebih bangga pamer foto dari iPhone meskipun hasilnya nggak jauh beda gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di kepala orang, kualitas seringkali nggak lebih penting dari persepsi. Misalnya, ibaratnya lo beli tas branded yang harganya puluhan juta. Padahal tas itu fungsinya sama aja kayak tas biasa. Tapi yang lo bayar sebenarnya itu adalah merek, bukan kualitas. Fenomena ini mencerminkan budaya konsumsi yang salah kaprah di masyarakat kita. Orang lebih peduli sama apa yang dilihat orang lain daripada apa yang benar-benar mereka butuhin. Dan ini lagi-lagi memperburuk keadaan kelas menengah ke bawah. Karena mereka ngorbanin kebutuhan pokok cuma buat ngejar barang yang sebenarnya nggak signifikan. Media sosial itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bikin kita lebih terkoneksi. Tapi di sisi lain, dia juga jadi mesin pencipta obsesi konsumtif. Dan salah satu barang yang paling sering dipamerin di media sosial adalah iPhone. Lo perhatiin gak? Tiap kali ada iPhone baru rilis, langsung rame video unboxing di Instagram, YouTube, dan TikTok. Influencer, seleb, dan bahkan teman-teman lo sendiri ikut pamer. Mereka nunjukin betapa kerennya desain baru iPhone, betapa canggihnya kameranya, dan betapa berkelasnya mereka yang udah punya. Ini bikin orang yang nonton merasa terprovokasi. Mereka mikir, kalau dia bisa punya, ya kenapa gue enggak gitu. Efek ini jauh lebih kuat di kelas menengah ke bawah yang udah terbiasa ngeliat media sosial sebagai patokan gaya hidup. Mereka merasa kalau mereka nggak ikut tren, mereka bakal ketinggalan. Tapi lo harus paham, apa yang lo lihat di media sosial itu seringkali cuma ilusi. Banyak influencer yang dapat iPhone gratis dari sponsor atau bahkan minjem cuma buat konten. Tapi buat orang yang biasa, mereka harus bayar pakai uang beneran yang kadang mereka nggak punya gitu. Ada ironi besar di balik fenomena ini. Kelas menengah ke bawah adalah kelompok yang paling tertekan secara finansial. Tapi, mereka juga paling sering jadi korban obsesi konsumtif. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena ketidakstabilan ekonomi mereka. Orang yang berada di kelas ekonomi bawah seringkali merasa insecure dengan posisinya. Mereka pengen naik kelas dan salah satu cara tercepat buat terlihat sukses adalah dengan beli barang mahal kayak iPhone. Tapi ini menciptakan kontradiksi. Alih-alih memperbaiki kondisi mereka justru makin terpuruk. Utang nambah, tabungan habis, dan kebutuhan penting lainnya diabaikan. Obsesi ini jadi kayak lingkaran setan yang susah mereka keluarin.
Dari semua yang udah kita bahas, jelas banget kalau obsesi sama iPhone di kalangan kelas menengah ke bawah lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal budaya, psikologi, dan ekonomi yang saling berkaitan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin? Yang pertama, mungkin sadar diri. Lo harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Jangan sampai lo jadi korban tren yang sebenarnya gak ada manfaatnya buat hidup lo. Yang kedua, edukasi. Kita perlu ngajarin masyarakat soal pentingnya literasi keuangan. Kalau gak ada perubahan di cara orang mengelola uang mereka, fenomena ini bakal terus berulang. Dan yang terakhir, mulai dari diri sendiri. Kalau lo ada di posisi ini, tanya ke diri lo sendiri, apa lo bener-bener butuh iPhone atau lo cuma pengen pamer gitu? Jawaban lo bakal nentuin gimana masa depan finansial lo. Well, gimana pendapat lo? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.